Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan. Senang bahwa apapun situasi hidup kita masih bisa berjumpa satu sama lain. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan pada peringatan wajib Santa Scholastica seorang perawan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap, serta melarang mereka agar tidak menceritakan kepada siapapun apa yang terjadi di situ. Sungguh luar biasa. Saya mengajak Anda supaya dimanapun kita pergi, orang mau datang kepada kita. Kemanapun kita hadir, orang merasa damai, merasa diberkati, merasa diselamatkan. Inilah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Dia berkata, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, dan ia berkata-kata dengan baik. Kadang kita juga menjadi pribadi yang tuli. Kadang kita juga menjadi pribadi yang tidak bisa berkata-kata. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajak Anda dan saya untuk membiarkan Tuhan membuka telinga kita untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan orang lain. Untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kemudian dari pendengaran kita yang baik itu, kita wartakan belas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya mendengar gosipan, omongan-omongan jahat, omongan-omongan kotor. Tapi mari kita minta Tuhan agar membuka pendengaran kita bagi setiap sabda firman-Nya, kehendaknya. Agar kita mampu menyampaikan itu. Agar lidah kita bisa berkata-kata untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan memakai kita. Tinggal bagaimana kita menyadari bahwa di balik kelemahan kita, Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita punya kelemahan. Maka kita jangan duduk dalam kelemahan. Kita datang kepada Dia, sumber segala-galanya. Maka Dia akan berkata pada kita hal yang sama, "Efata," terbukalah. Maka kita akan melihat belas kasih-Nya. Dan mari setelah kita melihat, kita mendengar, kita bisa berkata-kata itu sesuai dengan apa yang kita alami sendiri. Mari Bapak Ibu. Banyak pengalaman bahwa Allah begitu mencintai engkau. Tapi kadang kita dibisukan oleh tawaran-tawaran duniawi. Kadang kita dibutahkan oleh tawaran-tawaran duniawi. Tapi hari ini Efata terbukalah. Semoga mata kita terbuka, telinga kita mampu mendengar semua sabdanya. Kerinduan hati Tuhan
dan kita bisa berkata-kata untuk mewartakan belas kasih Tuhan bagi semua orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas semua mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Tuhan, pada kesempatan ini, kami berdoa bagi kaum muda kami di mana saja mereka berada. Dampingilah para kaum muda Tuhan, agar mereka tidak disesatkan oleh hal-hal duniawi. Agar hati, telinga, mata mereka terbuka bagi kehendak dan perintah-Mu. Agar mereka selalu mendengarkan Engkau di balik tawaran-tawaran dunia yang semakin hebat. Tuntunlah kaum muda kami Tuhan, agar mereka juga memberi diri mereka untuk dipakai oleh Engkau, menjadi alat-Mu, membawa semakin banyak orang untuk datang kepadamu. Semoga kaum muda kami, Kau tuntun, agar mereka juga boleh mencapai cita-cita dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang taat dan takut hanya kepadamu Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.